Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Turwahyuni dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 13. Di sini saya akan membacakan hasil karya tulis saya dengan tema suka duka pembelajaran dengan sistem daring yang berjudul Susah dan Senang Selama Belajar di Rumah. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia sedang terdampak wabah yang awalnya berasal dari Cina, yaitu virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini sangat berbahaya dan sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Tak sedikit juga orang yang sudah terdampak virus tersebut. Di Jawa Timur sendiri, COVID-19 ini sudah ada lebih dari 100.000 kasus. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini sangat banyak, salah satunya adalah pembelajaran daring. Banyak sekolah yang tutup demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya masih ingat pertama kali virus ini datang di Indonesia. Saat itu bulan Maret 2020 dan pada bulan itu juga pertama kali diumumkan libur 2 minggu. Dan sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda akan kembali sekolah secara tatap muka. Sudah hampir 1 tahun kami para pelajar menjalani daring ini. Jika ditanya rindu atau tidak, jelas saya sangat merindukan sekolah secara tatap muka. Saya sangat merindukan masa-masa sebelum pandemi, di mana saya dan teman-teman bertemu dan berkumpul di kelas tercinta dan saling bertukar pikiran tentang materi pelajaran sekolah atau hal lainnya. Tetapi saat ini kami semua mau tidak mau harus menerima keadaan ini dengan ikhlas setulus hati. Banyak susah atau duka yang terjadi selama pembelajaran daring ini. Selama daring, materi yang diajarkan oleh guru pengajar kurang maksimal diterima oleh saya. Jujur, selama pembelajaran tatap muka, saya pribadi sulit untuk menerima materi yang diajarkan, apalagi saat daring seperti ini, yang terkadang juga terhambat oleh sinyal atau jaringan yang tidak stabil. Selama pembelajaran daring ini juga, banyak tugas yang susah saya mengerti sehingga seringkali saya mengerjakan tugas dengan seadanya hanya demi nilai. Tetapi banyak juga tugas yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius, contohnya seperti saat ini saya sedang menyelesaikan tugas ujian praktik Bahasa Indonesia. Duka lainnya selama pembelajaran daring yaitu saya tidak bisa bertemu teman-teman. Kami semua hanya bertemu via Zoom saat ada pembiasaan pagi atau ketika ada pelajaran yang live. Tetapi itu semua sangat membosankan karena ini sudah terlalu lama. Dan saya ingin kembali seperti normal lagi di mana saya bisa berbicara secara langsung dengan teman-teman dan juga para guru pengajar di SMA Barunawati. Selain duka yang sudah saya ceritakan, ada duka yang menurut saya paling menyedihkan, yaitu di mana saat ini saya dan teman-teman saya yang seharusnya bisa menikmati masa-masa terakhir bersekolah di SMA, kini harus menerima kenyataan. Selama hampir 1 tahun berada di kelas 12 ini, saya dan teman-teman tidak pernah merasakan belajar di kelas secara tatap muka. Kami semua tidak bisa merasakan kebersamaan selama kelas 12 ini, dan juga kenangan kami hanya sedikit di tahun terakhir kami bersekolah atau bahkan tidak ada sama sekali. Semua terasa hambar dan tidak ada yang berkesan. Ini sangat menyedihkan dan nyatanya angkatan kamilah yang sebenarnya disebut dengan angkatan corona. Tetapi di sela-sela kesedihan selama belajar daring, ada juga kebahagiaan di dalamnya. Meskipun tidak terlalu bahagia, tetapi saya merasa nyaman dan tenang ketika belajar di rumah. Karena saya bisa sambil makan ketika mengerjakan tugas, bisa sambil tidur-tiduran, dan yang paling menyenangkan, saya biasanya scrolling sosial media saya ketika saya mulai jenuh dengan tugas-tugas saya. Tidak hanya itu, pandemi juga mengajarkan kita untuk lebih dekat lagi dengan keluarga, terutama orang tua. Dahulu sebelum ada COVID-19, saya lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dan ketika saya pulang ke rumah, saya biasanya langsung mandi dan masuk ke kamar. Jadi hanya sedikit waktu yang saya punya dengan orang tua saya karena lelah seharian berada di sekolah. Selama pandemi juga saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya lebih banyak berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu dan kehidupan kembali normal lagi. Di balik semua kesusahan dan kesedihan yang sedang kita alami saat ini, pasti ada hikmahnya. Akan ada pelangi setelah hujan, sama halnya dengan akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Hanya saja semuanya butuh waktu. Dan kita sebagai orang yang beriman harus tetap berdoa dan bersabar kepada Tuhan. Yang terpenting saat ini adalah kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah dan selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Dan yang lebih utama adalah jangan berpergian keluar rumah apabila itu tidak terlalu penting agar virus corona ini bisa cepat pergi dari Indonesia dan semoga angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.